ini adalah kawasan taman wisata alam. Namun di sisi belakang dan sekitarnya adalah cagar alam. Oke. Yang secara hukum atau hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Ini penting banget ya. Tidak ada akses yang kita, orang nggak boleh masuk sebenarnya ke dalam kawasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah bersama mahasiswa program studi primata, kami secara khusus mengundang Pak Irawan Asad, PhD, dan beliau sangat concern sehingga pada hari ini alhamdulillah bisa sama-sama kita untuk diskusi, untuk melihat masa depan terhadap primata dengan 3 dimensi, yaitu perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, bro. Siap, insyaallah. Ini kawan-kawan semua, insyaallah kita mendapatkan penjelasan langsung dari yang paling sibuk ngurusin berbagai satwa liar. Bukan hanya spesies lutung atau primata, tetapi juga para pemburu, para pedagang, yang terus tentunya berkat seorang muda masih energik, umurnya masih relatif tua. Berapa belas umurnya? 20 sekarang. 20 tahun yang 20 tahun yang 20. Baik, kita tentunya ingin mendengar tugas dan fungsi. Apa saja sih tugas fungsinya sebagai seorang kepala balai? Saya dengar pekerjaan salah satunya adalah bergelut dengan perdagangan monyet, suri, macam-macam. Tentunya pressure-nya tinggi ya, ngejar-ngejar pasar, ngejar-ngejar jembatan di si pencuri-pencuri. Gimana suka dukanya? ya. Jadi memang salah satu tantangan kami dalam pengelolaan di Jawa Barat barangkali. Pressure yang paling besar itu adalah perniagaan satwa ilegal, Perniagaan. dan kedua dengan adanya sosial media ini ternyata dua sisi. Oke, jadi bisa menguntungkan, bisa merugikan. Jadi luar biasa kalau di Jawa Barat ini kami tidak bangga menghukum orang. Tidak bangga. Kami tidak. Jangan sampai. Kami bekerja sama dengan Balai Penegakan Hukum, LHK. Ya. Kami juga punya teman-teman polisi kehutanan. Lakukan itu. Malah kami kemarin berpikir untuk melakukan cyber patrol di internet untuk melakukan penjagaan karena sangat besar Pressure saat tinggi. Masih terjadi di Jawa Barat, masih terjadi. Oke, ini kawan-kawan semua. Ini adalah kerjaan yang kita langsung mendengarkan ya dari orang pertama, masih muda, sekolah tinggi. Lalu kadang-kadang saya bingung, yang biasanya sekolah itu sangat sulit, apalagi aspek hukum, apalagi sampai memutuskan menghukum, mendenda lagi. Anda merasa gimana? Sangat tidak nyaman. Sangat tidak ya. Saya pertama kali bertugas itu di Takabonerate, Taman Nasional, bro. Oke. Ya. Taman Nasional Takabonerate tahun 2002. Itu kasus pertama yang kami diminta menjadi saksi ahli. Oke. Ada nelayan nangkap penyu. Nelayan nangkap penyu. Masuk pengadilan, kami diminta jadi saksi ahli. Pada saat masuk ke ruang sidang, itu kan kami ini kan bukan penegak hukum yang seperti polisi. Ya. Kami ini penegak hukum sipil. Ya. Masuk ke ruang sidang, Pak. Saya salamin semuanya. Salamin semua. Tangannya, Pak. Dingin tangannya semua orang ini. Saya juga dingin. Saya juga dingin. Karena duduk di depan meja sidang itu. Wah, luar biasa, tidak nyaman. Sangat. Saya sebagai saksi ahli, saya bisa ratakan itu, Pak. Ya sudahlah, Pak. Jangan lagi lakukan yang itu. Karena duduk saya di sini sudah tegang kita. Ingin kita punya badan, apalagi kalau Anda dihukum. Iya, betul. Sangat tidak nyaman. Jadi kami sangat berharap bahwa hal-hal seperti itu masih banyak unit usaha yang lain yang lebih bisa menghasilkan besar dibanding melakukan hal-hal yang melanggar seperti itu. Selama 2 tahun, sejak 2022 sampai sekarang, kondisi harapan kita bersama. Kondisi tadi pencurian, perdagangan satwa liar itu semakin menurun. Demikiankah atau semakin menaik?
Ini memang apa istilahnya Prof ya? Kondisinya adalah up and down. Up and down. Oke. Ada masa-masa di mana aktivitas itu meningkat. Pada saat zaman COVID kemarin Sangat besar, meningkat. mungkin karena ekonomi. Namun sekarang dengan seperti teman-teman minggu kemarin, teman-teman kami dari resort bidang 2 di sore itu melakukan semacam sosialisasi ke pasar burung. Kita mengenal ini, kita berada pada lingkungan akademisinya. Lalu ada diskusi banyak mengenai helix. Kita kenal dengan triple helix, kita kenal dengan pentahelix. Lalu paling tidak kita di sini berada pada lingkungan triple helix, yaitu ada kelompok university. Di sini tadi ada Pak Uda dengan mahasiswanya tentunya. Ada kemungkinan juga ada government yang memberikan kebijakan, Bapak sendiri. Lalu mungkin juga ada pihak lain yang ketiga, yaitu swasta. Ya. Bagaimana kondisi Jawa Barat terhadap ketiga situasi ini? Saya sangat bersyukur di tempat di Jawa Barat. Alhamdulillah. Oke, ini adalah tempat di mana kita bisa saling berdiskusi. Ya, Bagus sekali saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Kami mungkin paham di sisi praktis, tetapi kan kami juga perlu di backup dengan ilmu baru, praktik konservasi yang terkini. Ini yang kami butuhkan di dalam penggunaan ini. Karena ini kan barang yang tidak bergerak cepat ini. Ya, konservasi cepat sekali. Ilmu tentang konservasi bergerak cepat. Sementara kami di birokrat membutuhkan itu. Dengan dukungan pihak swasta. Swastanya harus masuk karena apa? Untuk meningkatkan selain dari faktor ekonomi mereka akan masuk. Oke. Tetap bisa membackup kita untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya baik. Dan bagus. Apa dukungan itu tidak bisa. Ya, agak berat kita mungkin bisa, tapi agak tertatih-tatih kita menjalan. Berarti triple helix sesuai dengan harapan dari Pak Kepala Balai, sesuai dengan harapan dari para mahasiswa, harapan para dosen, harapan para institusi yang mengembangkan studi atau riset primata. Karena nanti berkembang Prof, jadi pentahelix. Tambah lagi tuh, 2 lagi itu, yaitu siapa? Media massa sama LSM lagi. Yes. Oke. Nah, kayak itu kan bisa kita bangun di sini. Yes. Bisa kita bangun di tempat seperti ini karena apa? Kalau kita ingin mengembangkan studi tentang atau penelitian tentang primata, tempatnya ada. Ya. Government-nya siap. Oke. Pemerintah pusat, pemerintah daerah siap. University kampus siap. Ya. Ada swastanya siap. Mas media siap. Kalau masyarakatnya insya Allah siap. Alhamdulillah. Bagaimana kita memanage, mengelola mereka supaya bisa berjalan bersama dengan bina. Karena tanpa dukungan masyarakat dan media juga mungkin itu berat kita. Baik. Kawan-kawan semua ini, para pencinta alam, para konservasi, para pencinta lingkungan semuanya. Yaitu bahwa ada suatu ketakutan bersama tentunya. Itu bahwa daerah ini, puncak ini, sangat tinggi pressure-nya terhadap resources, terhadap habitat, terhadap kondisi pencemaran. Lalu tentunya Pak Kepala Balai ini menjadi satu tusinya tadi agar supaya dibuka kawasan ini supaya orang datang untuk program penting, yaitu untuk edukasi. Jadi titipannya adalah tentunya penting sekali. Kira-kira titipan apa yang disampaikan kepada tumbuhnya masyarakat yang ingin melakukan kunjungan ke puncak ini? Begini, Bro, bahwa tadi kami sampaikan bahwa ini adalah kawasan taman wisata alam. Namun di sisi belakang dan sekitarnya adalah cagar alam. Yang secara hukum atau hanya boleh diprogram untuk kepentingan penelitian dan ini penting banget Tidak ada akses yang orang nggak boleh masuk sebenarnya ke dalam kawasan. Kena hukuman tuh. Tadi dihukuman. Teman-teman masuk karena proses penelitian. Jadi kalau kawan-kawan masuk ke situ diancam. Karena kan teman-teman masuk dengan penelitian. Khusus untuk penelitian. Dengan penelitian. Itu diizinkan. Dan kami berikan izinnya. Kami namanya surat izin masuk kawasan konservasi. Itu legal, Prof. Kami dikasih izin karena yang ini untuk kepentingan pendidikan. Tidak boleh kami nggak boleh dilarang yang penelitian itu. Orang mau belajar nggak boleh dilarang.
Makanya saya angkat topik ke Prof karena kan ini proses belajar. Ya. Prof yang ngajarin kita seperti itu. Tidak boleh. Orang belajar itu harus diberikan izin kemanapun dia. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Itu. Nah, buat pengunjung yang akan datang ke sini, ya, akan mengunjungi tempat ini. Tempat ini adalah tempat taman wisata alam. Ya, dia bukan lokasi rekreasi massal sebenarnya. Ini adalah taman wisata alam yang didedikasikan. Statusnya adalah hutan konservasi. Dibentuk menjadi taman wisata alam supaya orang bisa menikmati alam sekaligus belajar bagaimana melihat hal itu dengan baik. Ya, ini kan makanya dibentuk di sini, Prof. Kalau tempat seperti ini, build up area nggak boleh lebih dari 10%. Nggak boleh lebih dari 10%. Dari 5 hektar itu teman-teman yang memiliki izinnya hanya boleh membangun di 10%-nya. 10%. Itu ada kondisi tata ruang. Ya, ada kondisi tata ruang, kita buat tata bloknya. Nggak boleh membangun build up yang lebih dari 10%. Jadi ini hanya untuk hidupnya 4 spesies dan keluarnya air dan menjerap polutan sehingga maha penting. Gitu. Seperti itu. Teman-teman yang berkunjung sini silakan ya. Oke, dia berikan kepada kita. Baik, boleh dia silakan berkunjung. Cuman yang paling kami tekankan pertama adalah karena ini adalah hutan konservasi. Jadi konservasinya harus jalan. Pertama, jangan diganggu pohon-pohonnya, jangan diganggu satwanya. Yang ketiga, tadi Prof terkait dengan polusi. Oke, karena ini adalah kawasan yang sebaiknya memang tidak ada sampah atau apa di dalam. Ini alhamdulillah kita di sini nggak ada sampah ini. Ya, park free garbage. Bring your own garbage. Jadi jangan ada tempat sampah di dalam kawasan. Bawa sendiri pulang, gantong masukin. Saya harus mengantongin setiap sampah. Tolong ditiru itu. Itu ajaran dari zaman bahula. Saat kita membuang makanan di dalam tempat sampah, akan mengundang satwa-satwa yang lain menjadi datanglah tikus, nanti kan datang yang betul. Jadi kami sebenarnya mengembangkan yang seperti itu, Prof. Inisiatif kecil, dan ini bisa berdampak besar ke. Berbuatlah dari yang kecil mungkin. Semua perbuatan kita adalah menuju kepada yang maha kuasa. Ini kawan-kawan sekalian, kita juga di sini bersama para mahasiswa, bersama para dosen. Tadi Pak Kepala Balai menyambut dengan baik. Inilah hakiki daripada Helix kolaborasi. Saya ingin memberikan kesempatan kepada satu orang mahasiswi dulu, nanti satu orang lagi mahasiswa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Isti Kartikasari dari S3 Program Primatologi. Iya, Pak. Sangat membuka wawasan saya tadi keterangan dari Bapak. Kadang-kadang ya kita biasa melihat media sosial saat ini, kita juga melihat banyak kreator yang selebritis ya memanfaatkan sebuah bagaimana mereka bagaimana kira-kira tindakan atau yang dilakukan oleh pihak Bapak. Terus kedua, saya sendiri di primatologi di bidang biomedis, Pak. Jadi saya berharap mungkin suatu saat bidang ilmu biomedis ini bisa berkontribusi dalam kegiatan. Oke, bagus sekali. Ada dua hal tadi mengenai konten yang mass media itu luar biasa. Yang kedua mengenai program biomedis. Tadi kita kumpulkan ya, Mas. Baik. Silakan, please. Yang saya ingin tanyakan adalah berkaitan dengan kawasan cagar alam Telaga terdapat spesies satwa primater yang 2 di antaranya merupakan salah satu 25 satwa prioritas KLHB. Nah, ini kaitannya dengan perdagangan satwa liar. Apakah dari PKSDA sendiri membina dari kader konservasi di masyarakat, dan semisal sudah, seberapa besar kontribusi mereka untuk melindungi satwa-satwa yang ada di dalam kawasan, bahkan yang mungkin diperjualbelikan secara ilegal di luar kawasan atau di pasar-pasar hewan. Terima kasih.
kita langsung ya ke Pak Kepala Balai ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Prof dan Ibu Isti. Tommy, Aston. Bu Isti, ya, pertama terkait dengan teman-teman yang menggunakan media sosial memelihara satwa liar, satwa yang dilindungi. Bagi kami di konservasi sumber daya alam, sebaiknya barang seperti itu jangan dilakukan. Karena apa? Itu akan bisa memicu orang untuk memelihara juga dengan ilegal. Anda mungkin legal, tetapi banyak teman-teman yang tidak mampu mengurus izinnya, ilegal. Isu yang kedua terkait dengan biomedis. Ya, ini sangat kita butuhkan. Ilmu seperti ini. Dan sekarang di Jawa Barat banyak, bro. Ya, Bio Farma. Ya. Di Jawa Barat banyak sekali. Dan kami memiliki beberapa industri yang link dengan kami untuk melakukan. Sudah terjadi demikian. Links industri to conservation. Yes. Dan saya kira sekarang kan mulai berkembang juga Bioprospeksi. Jadi ya kawasan kenapa menjadi cagar alam salah satunya untuk itu. Ya. Silakan diteliti. Ya. Kita sama-sama melakukan penelitian, semoga mendapatkan banyak manfaat dari kawasan. Oke. Dari satu Mas Tommy, silakan. Mas Tommy terkait dengan kadar konservasi. Mas Tommy, di sini di Jawa Barat ini seperti kami sampaikan tadi, ini kan berlebih IQ-nya, bro. IQ-nya berlebih. Banyak sekali teman-teman kita di sini. Ada di sini kami ada kadar konservasi teladan. Namanya Pak Basirun, ya, Pak Basir. Pak Basir itu di sini di Gadok rumahnya. Pak Basir, ya. Nanti bisa diundang. Ya. Sangat progresif beliau menjadi kader pro untuk kader konservasi di Jawa Barat. Dan kemarin mendapatkan penghargaan dari Bu Menteri juga kan beliau. Itu malah sampai punya sekolah di sini. Sekolah dia punya. Kelompok tani hutan banyak sekali dia bilang. Peran kader konservasi itu sangat penting bagi kami. Pertama karena kita tidak memiliki jumlah pegawai yang cukup untuk mengelola semuanya. Bahkan kita punya 50 kawasan, luasnya terlalu banyak, sehingga kami membutuhkan kader-kader konservasi itu. Terus yang kedua, memang Ibu Menteri LHK sangat fokus anak-anak muda. 2 minggu lalu kita ada Green Ambassador. Dilatih sama Ibu Menteri itu hampir 300 orang seluruh Indonesia. Karena programnya adalah kami sebutnya mereka ada program Green Youth Movement. Jadi anak-anak SMA, kalau kami mendapatkan 20 orang untuk Jawa Barat di situ lingkup di Bandung saja, datang ke kantor, di kantor kami kasih crash course 1 minggu tentang konservasi. Setelah itu dikasih pembinaan, ya sama-sama menjadi kader konservasi. Karena kan situ sebentar, ya kami ini kan zaman kolonial ya. Iya. Ini butuh anak-anak yang milenial yang berpikir progresif. Nah, kami bersama mereka. Karena ternyata isunya berbeda sama kami. Pasti mereka isunya berbeda, cara berpikir berbeda sih kita. Baik teman-teman, alhamdulillah ini di pagi hari yang sangat sejuk. Cuman uangnya belum bersuara belum. Tapi anginnya luar biasa. Kita sehat semua dan kita semua saya lihat gembira. Isi kepalanya dari ilmu primata masuk ke hati. Yes, this is goes to Allah. Jadi from your head goes to your hearts, then lakukan. Insya Allah itu. Jadi insya Allah dengan tadi saya sangat gembira. Kita sangat masa depan kita cerah. Bukan hanya to protect, to preserve, tetapi to economy developments. Pak, sampaikan kepada kawan-kawan ini pesan terakhir supaya kita bisa kayak gini. Silakan Bapak. Yang pertama, teman-teman semua, Prof, kami mengikuti ajaran Prof bahwa ini adalah proses konservasi ini harus menganut paham environmental ethics. Environmental ethics. Etika lingkungan sangat kita penting. Pertama karena apa? Manusia itu adalah khalifatul lil ard. Pemimpin. Hanya makhluk Homo sapiens yang diberi amanah, diberi kekuatan untuk merubah alam, merusak atau memperbaiki. Itu manusia, cuma Homo sapiens. Tidak ada. Padahal dia tuh khalifah Allah. Tapi dia diberi kemampuan untuk merubah
atau memperbaiki atau merusak. Yes. Satwa yang lain tidak diberi amanah itu, tidak diberi kemampuan itu. Oke. You name it. Dinosaurus, apakah dia bisa merusak alam? Tidak, bro. Oke. Gajah, badak, tidak. Hanya manusia, Homo sapiens yang diberi itu. Tapi kemampuan untuk merusak dan memperbaiki. Tapi itu kan dengan ilmunya Dan memperbaiki alam. dan dengan ilmunya juga. Ilmunya juga. Jadi seperti itu bahwa dengan konsep environmental ethic itu mari kita memperbaiki alam. Karena Alhamdulillah. satwa, tumbuhan, hewan sama dengan kita. Iya. Sama dengan Iya. ciptakan alam hidup di bumi. Dan ternyata satu bumi, tidak ada bumi yang lain. Iya. Kalau Anda teman-teman mau merusak alamnya, terus satwa yang lain mau tinggal di mana? Kalau dari kami di konservasi sumber daya alam selalu di Luar biasa. Menteri Pak Dirjen selalu menggunakan kepada itu bahwa sekarang teman-teman itu sudah berpikir bukan hanya sekedar tujuan, tetapi itu adalah bekerja di embedded, itu bekerja dari hati. Hati Anda, karena kalau Anda bekerja dari hati, dengan ikhlas, dengan tanggung jawab, insya Allah yang tadi kita amin, cerah di depannya amin. Insyaallah. Kawan-kawan semua, hari ini, pagi ini sampai siang, kita telah membuktikan bahwa kita embedded dengan alam. Pak Kepala Balai dan seluruh stafnya terima kasih nih, sampai kepada resortnya, unit kerjanya di lingkup Cianjur juga ada di sini. Terima kasih kawan-kawan semua, karena kawan-kawan semua menghasilkan nilai values yang luar biasa untuk alam, untuk kita semua. Insya Allah kita menuju ke surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.